warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adilianita Nurbaiti, NPM 181111070188. Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Metode Pengembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini. Saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang metode perkembangan fisik motorik anak usia dini. Metode merupakan bagian dari strategi kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, metode dipilih guru berdasarkan strategi kegiatan yang sudah dipilih atau yang sudah ditentukan. Metode juga merupakan dipilih untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran tertentu. Setiap guru akan menggunakan metode yang sesuai gaya pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Namun harus diingat bahwa pendidikan di PAUD mempunyai ciri khas sendiri. Oleh karena itu, metode yang dipilih yang sesuai dengan penggunaan PAUD dibandingkan metode-metode lainnya. Untuk penerapan beberapa metode yang sesuai untuk perkembangan fisik motorik anak usia dini, guru perlu menentukan dan merancang. Yang pertama, tujuan kegiatan. Yang kedua, tema kegiatan. Yang ketiga, metode kegiatan. Yang keempat, tempat kegiatan. Yang kelima, peralatan dan bahan yang digambarkan. Dan yang keenam, urutan langkah kegiatan apa saja yang akan dilakukan guru dan anak didiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi yang kedua tentang teori perkembangan fisik motorik anak usia dini. Motorik merupakan perkembangan pengendalian gerakan tubuh yang melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otot, otak, dan spinal cord. Perkembangan motorik meliputi perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Sedangkan motorik halus adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot kecil. Perkembangan motorik sangat dipengaruhi oleh organ otak. Otaklah yang menelisir setiap gerakan yang dilakukan oleh anak. Semakin matanya perkembangan sistem saraf otot yang mengatur otot, kemungkinan perkembangan kompetensi atau kemampuan motorik anak. Perkembangan motorik anak dibagi menjadi dua. Yang pertama, keterampilan atau gerakan kasar seperti berjalan, berlari, naik turun tangga, dan melompat. Dan yang kedua, keterampilan atau gerakan halus seperti menggambar, menulis, mewarnai, mengancingkan baju, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi yang ketiga tentang perkembangan fisik motorik anak usia dini. Perkembangan fisik motorik pada anak usia dini merupakan perkembangan yang didefinisikan bagi anak. Menurut Herlock, perkembangan fisik motorik pada anak usia dini mencakup 4 aspek, yaitu yang pertama, sistem saraf, yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan fisik motorik, yang ketiga, kelenjar endokrin, yang keempat, struktur tubuh yang meliputi tinggi berat porsi tubuh. Setiap anak perkembangan berbeda-beda. Ada beberapa anak yang pertumbuhannya cepat dan ada juga pertumbuhan yang lambat. Biasanya ditemukan anak usia dini yang tinggi badannya dan anak lainnya lebih pendek. Ada masa usia dini pertumbuhan tinggi badan dan berat badan sangat relatif seimbang, dan berarti secara tahap tubuh anak akan mengalami perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi yang keempat, tahap pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik anak usia dini. Tahap perkembangan fisik motorik pada anak usia dini ada 7. Umur 0-3 bulan, si anak akan mulai belajar untuk mengangkat kepala dan dadanya dari lantai seperti mini push up. Pada usia ini, si anak masih menggenggam erat jari jemarinya. Latih motorik halusnya dengan memberikan benda yang dapat digenggam atau memberikan sentuhan halus pada jarinya atau menyalikan tangan untuk menguatkan otot-otot lengannya. Umur 4-6 bulan, pada usia ini si anak bisa mulai memiringkan badannya ke sisi kanan dan kiri, kerap menggulingkan badan
serta menggunakan tangannya untuk mendukung duduk motorik halusnya mulai berkembang. Mengeksplorasi mainan dengan menggenggam dan menggapainya umur 7-9 bulan, si anak sudah terlihat lebih dengan kemampuan meraih mainan sendiri tanpa jatuh. Ia sudah merangkak, duduk, dan belajar sendiri. Motorik halusnya terus berkembang. Dengan kemampuan menggapai permainan dengan dua tangan, serta mengambil benda yang lebih kecil dengan ibu jari dan jari telunjuknya. Umur 10-12 bulan, tak kerasa si anak sudah memasuki umur 1 tahun. Saat ini, ia sudah pandai mengangkat badannya untuk berdiri dan melangkahkan kaki untuk belajar merambat. Ia juga sudah mampu duduk tanpa dukungan di belakangnya dan memutar kepala tanpa kehilangan keseimbangan. Ia dapat keseimbangan posisi duduk saat melempar bola dan bertepuk tangan sebagai motorik halusnya. Umur 1-2 tahun, refleksi anak kini lebih baik, sudah mampu berjalan dengan baik, berjalan mundur, naik turun tangga, menarik dan mendorong benda berat, serta berdiri di kursi tanpa pegangan dan melempar. Begitu juga dengan kemampuan motorik halusnya seperti menyusun menara dari balok, coret-mencoret, dan belajar melepas celana dan bajunya. Umur 2-3 tahun, pertumbuhan fisik si anak sudah kuat, mampu menaiki tangga, menendang bola, dan memungut dan membawa benda kecil dengan mudah. Ia juga sudah bisa diajak berkreasi karena mampu menggunting kertas, membuat lingkaran, serta mencoret-coret sesuai keinginannya. Umur 3-4 tahun, si kecil sudah bisa berjalan dengan mengayunkan tangan, mampu menuruni tangga dengan dua kaki. Ia juga sudah bisa berdiri di salah satu kaki selama 5-10 detik, seperti melompat dan memanjat. Motorik halus si kecil pun anak menunjukkan kemajuan dan pandai mengoleskan dengan rapih, seperti meronce, menyusun puzzle, dan menuangkan cairan ke dalam botol dengan berhati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi yang kelima tentang indikator pencapaian perkembangan motorik kasar anak usia dini. Motorik pada anak usia dini sangat diperlukan untuk mengembangkan kecerdasan di kebidangan perkembangan kognitif, bahasa, seni, dan kreativitas. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot atau seluruh tubuh. Motorik kasar yang digunakan agar anak dapat duduk, menendang bola, dan berlari, dan sebagainya. Cara pengembangan motorik kasar anak usia dini yaitu dengan berlari, melompat, berjalan, dan melempar. Indikator pencapaian perkembangan motorik kasar pada anak usia dini umur 4-5 tahun seperti meniru gerakan binatang, pada intinya melakukan koordinasi gerakan seluruh bagian tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi yang keenam tentang indikator tahap perkembangan motorik halus pada anak usia dini. Pengertian kemampuan motorik halus pada anak usia dini adalah perorganisasian pada otot-otot kecil seperti jari jemari dan tangan yang menggunakan kecermatan koordinasi antara mata dan tangan. Awal mula, perkembangan motorik halus anak usia dini ditandai dengan meraih dan menggenggam. Perkembangan kemampuan motorik halus pada anak usia dini dipengaruhi oleh faktor dari luar diri anak, antara lain adalah kondisi prakelahiran, faktor genetik, kondisi lingkungan, kesehatan, dan gizi, dan anak pasca kelahiran, intelijen, ekleasen, stimulasi yang tepat, permulaan pola asuh, dan cacat fisik. Motorik halus sangat penting untuk dikembangkan sejak usia dini dengan 4 alasan. Yang pertama, alasan sosial, yang kedua, akademis, yang ketiga, pekerjaan, dan yang keempat, alasan psikologis atau emosional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi yang ketujuh tentang bentuk dan jenis permainan sebagai stimulasi perkembangan fisik motorik anak usia dini. Bermain merupakan keseluruhan aktivitas yang dilakukan seseorang individu yang sifatnya menyenangkan, menggembirakan, dan menimbulkan kenikmatan, fungsi dan membantu individu yang mencapai perkembangan yang utuh, baik fisik maupun intelektual, sosial, moral, dan emosional. Bermain merupakan kegiatan santai dan menyenangkan tanpa tuntutan beban bagi anak. Bermain juga merupakan
kebutuhan esensial bagi anak. Melalui bermain, anak dapat memuaskan tuntutan dan kebutuhan perkembangan dimensi motorik kognitif, kreativitas, emosi, sosial, nilai bahasa, dan sikap hidup. Fungsi dan manfaat bermain bagi anak usia dini. Bermain merupakan kegiatan yang menimbulkan kenikmatan, dan kenikmatan itu menjadi rangsangan bagi perilaku lainnya. Bermain berfungsi juga sebagai kreativitas anak. Yang banyak bermain akan meningkatkan anak akan melakukan segalanya, mencoba mengeksplorasikan, sehingga pada akhirnya akan muncul ide-ide kreativitasnya untuk bermain. Pada hakikatnya, melalui aktivitas bermain dapat merangsang dan mengembangkan seluruh perkembangan baik fisik maupun psikis. Fungsi dan manfaat bermain meliputi seluruh aspek, seperti perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan moral, perkembangan sosial dan emosional, perkembangan fisik, dan perkembangan kreativitas. Bentuk-bentuk permainan. Kegiatan bermain menunjukkan bentuk terdiri dari atas bermain aktif dan bermain pasif. Permainan aktif bentuk maunya yang melibatkan banyak aktivitas tubuh atau gerak-gerakan tubuh, yaitu yang pertama permainan bebas dan spontan, yang kedua konstruktif, yang ketiga permainan khayal dan peran, yang keempat mengumpulkan benda-benda, yang kelima melakukan penjelajahan, yang keenam permainan game dan olahraga, dan yang ketujuh musik. Permainan pasif yaitu anak memperoleh kesenangan yang berdasarkan kegiatan yang dilakukan dengan kesendiriannya, termasuk dalam kategori permainan, yaitu yang pertama membaca, yang kedua melihat komik, yang ketiga menonton film, yang keempat televisi, yang kelima mendengarkan musik. Jenis permainan fisik motorik ada dua, motorik halus dan kasar. Yang pertama motorik halus, umur 4 bulan, bermain gantung. 8 bulan, mainan yang dapat dipegang dan digerakkan. Yang ke-12 bulan, bermain menara balok atau jeli warna. Yang ke-18 bulan, bermain membentuk play-doh. Yang ke-24 bulan, mewarnai dan menggambar. Yang ke-3 tahun, bermain dengan kertas berwarna, menggunting dan melipat. Yang ke-4 tahun, menggambar atau melukis. Dan yang ke-5 tahun, pemandangan dan kemanusiaan. Sedangkan motorik kasar, yang ke-4 bulan main gantung, yang ke-8 bulan mainan yang dapat dipegang dan digerakkan. Yang ke-12 bulan bermain melewati terowongan. Yang ke-18 bulan bermain dengan benda yang ditarik dan didorong. Yang ke-24 bulan bermain bola. Ke-3 tahun menari dengan musik anak-anak. Yang ke-4 tahun bermain dengan permainan yang ada di sekolah seperti jungki-jungki dan sebagainya. Yang ke-5 tahun bersepeda. Ini saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.